Mbak Tri pagi hari ini. Pastinya adik-adik semangat karena Mbak Tri pagi hari ini juga bersemangat sekali. Kita mau sama-sama berbakti, kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi kita sebelum memulai ibadah kita mau mohon tuntunan Tuhan dulu di dalam doa. Yuk kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik siapkan tangannya, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah-Mu sehingga pagi hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Meskipun saat ini kami masih beribadah secara online Tuhan, kami belum dapat beribadah secara tatap muka Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan boleh hadir di setiap kami, Tuhan boleh membimbing kami di dalam ibadah kami, sehingga ibadah kami menjadi berkat dan bukan menjadi sia-sia belaka Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, siapa yang hari ini bersukacita sekali? Ada yang masih ngantuk? Kalau yang masih ngantuk, kita mau gerakkan tangan kita, kaki kita mau bergoyang-goyang, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujikan, mari kita bersukaria. Nah, kalau kita mau ajak teman-teman kita yang lain untuk bersukaria, kita sendiri harus bersukacita. Yuk kita pujikan bersama-sama. Adik-adik boleh bangkit berdiri, adik-adik boleh gerakkan tangannya dan kakinya untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Iya, semua sudah bersukaria. Tadi kita katakan mari kita bersukaria. Semuanya sudah bersukaria, sudah bersukacita atau masih melempem? Saya masih ngantuk Mbak Tri. Ya, kalau masih ngantuk, kita mau gerakkan tangan kita. Nah, kalau biasanya mau olahraga tuh harus ada stretching ya atau pemanasan. Nah, harus ada pemanasan biar semakin Semakin bersemangat. Begitu pula dengan ibadah kita. Kalau kita mau bersemangat, hilang ngantuknya, kita harus ada pemanasan juga. Pemanasannya apa Mbak Tri? Nah, kita mau gerakkan tangan kita terlebih dahulu. Kaki kita gerakkan ya. Pinggul kita bisa digoyang-goyang. Nah, biar apa? Biar pepanas, biar semangat. Mbak Tri di sini juga panas sekali ya. Gerah sekali gitu. Tapi panasnya karena apa? Karena untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, yuk kita puji nama Tuhan lagi. Kita mau pujikan. Kedua tanganku mempunyai jari. Ya, di sini semua punya kedua tangan. Ya, artinya kita patut apa? Patut bersyukur karena Tuhan sudah menganugerahi kita apa? Kesempurnaan. Kita memiliki dua tangan yang utuh. Artinya kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Yuk kita pujikan. Kedua tanganku
mempunyai jari. Ya. Kedua tanganku mempunyai jari. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Sebentar, kita berhenti dulu. Sepertinya adik-adik masih lemes gerakannya, belum semangat. Mbak Tri kayaknya melihat adik-adik belum semangat gerakannya, belum keluar. Kita pujikan lagi, tapi kalau kita apa tadi, tepuk kanan, tepuk kiri, tepuk tangannya harus semangat. Lompatnya harus setinggi mungkin. Kalau Mbak Tri tinggi-tinggi nanti nggak kelihatan sama kamera. Tapi adik-adik bisa setinggi mungkin. Yuk kita pujikan sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Tepuk kanan, tepuk kiri, puji nama Tuhan. Dua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, lompat sama-sama. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ya, Mbak Tri karena cukup gerah, enggak apa-apa. Tapi kita harus semakin apa? Semakin semangat. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kalau tadi kita sudah bersemangat, sudah menggerakkan tangan dan kaki kita untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sekarang kita mau mengucap syukur, kita mau belajar mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa siapkan persembahannya, nanti bisa dimasukkan ke dalam amplop. Nanti bisa ditulis persembahan sekolah minggu. Tuh. Nanti dititipkan ke mama atau papa waktu bekerja biar bisa dimasukkan di dalam persembahan waktu ibadah di gereja. Yuk kita mau memberikan persembahan sambil kita pujikan bersyukur. Kita bisa berdoa bersama-sama. Nanti adik-adik bisa ikutin Mbak Tri ya yang di rumah. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih
untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan. Kami percaya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan menyucikan persembahan ini sehingga menjadi berkat untuk kegiatan sekolah minggu di tempat kami. Tuhan boleh memberkati kedua orang tua kami di dalam pekerjaan mereka. Tuhan kiranya melimpahkan kasih dan sukacitamu atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan oleh Bu Pristi Rini ya. Adik-adik boleh disiapkan Alkitabnya. Adik-adik yang cewek-cewek yang rambutnya menutupi telinga bisa disilakan sehingga firman Tuhannya bisa apa? Bisa didengar dengan baik. Ya, bisa diterapkan di dalam kehidupan adik-adik, tidak menjadi sia-sia. Sekarang kita mau mendengarkan firman. Mbak Tri persilahkan Bu Pristi untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Salam. Ketemu lagi ya dengan Bu Pristi. Kita akan kembali di dalam ibadah anak. Tadi sudah dibuka dengan pujian oleh Mbak Tri. Sekarang tiba saatnya untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk, tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, tadi sudah siapkan toh Alkitabnya. Duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan. Kita buka telinga kita, rambut yang ketutupan rambut kita silakan ya. Itu biar kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu sebelum nanti kita membaca dan mendengar firman. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga yang mulia, Tuhan yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan boleh pertemukan kami kembali Tuhan dengan anak-anak-Mu Tuhan. Walaupun anak-anak kami berada di rumah mereka masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap hati anak-anak kami Tuhan untuk selalu menemani anak-anak kami di dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Misalnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan sendiri yang mengurapi, sehingga boleh dimengerti oleh anak-anak kami Tuhan, terlebih boleh dilakukan di dalam kehidupan mereka. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mau buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk kami dengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ya tentang kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 4, itu ada berarti di Perjanjian Baru ya. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-31. Ini ceritanya mungkin sudah sering ya kita dengarkan ya. Kita juga mungkin sudah membaca. Yuk kita baca ya sama-sama. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-31. Yuk yang sudah bisa baca, Bu Pristi percaya kalian bisa, yang belum bisa membaca boleh ditemani sama orang tua, boleh membacanya ya. Yuk kita baca bersama ya. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepala mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman,
Mengapa rusuh mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota itu, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu, dan sekarang ya Tuhan, lihat bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani. Nah, sudah firman yang kita baca ya. Dan kita beri judul dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Nah, bagaimana itu? Ya, dengan berdoa kita pasti akan diberikan keberanian oleh Tuhan. Nah, seperti di sini ya diceritakan bahwa Petrus dan siapa tadi? Petrus dan Yohanes ya. Di sini disebutkan Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes yang sudah menyembuhkan orang lumpuh ya, yang ada di depan bait Allah. Sehingga orang yang lumpuh itu apa? Bisa berjalan dan mengikuti Petrus untuk apa? Memberitakan ya bersama-sama mengikuti Petrus dan Yohanes untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, bahwa dia bisa berjalan karena kuasa dari Tuhan. Nah, di sini Petrus dan Yohanes dengan berani ya, kalau dia menceritakan kebenaran tentang firman Tuhan, tentang kebesaran Tuhan yang telah memberikan apa tadi di sini disebutkan, memberikan mujizat-mujizat ya. Mujizat kesembuhan, mujizat apalagi ya, kepandaian ya. Itu Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, yang selalu percaya dengan berdoa. Kalau kita takut, kita datang pada Tuhan. Tuhan, berikan aku keberanian. Nah, pasti Tuhan akan berikan keberanian pada kita, ya. Nah, itu suatu apa? Kekuatan bagi kita ya, untuk kita boleh menyampaikan kebesaran nama Tuhan ke kebesaran Tuhan, ke apa? Keberanian ya, keberanian kita yang Tuhan berikan pada kita. Nah, di sini juga Petrus dan Yohanes pun seperti itu ya. Nah, anak-anak di sini berani enggak? Kalau kita juga boleh mewartakan ya, memberitakan tentang kebenaran, tentang firman, tentang Tuhan. Kalau kita masih takut, kita berdoa, kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku keberanian ya, untuk kita bisa melakukan, ya, kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya. Kita tidak perlu, kalau kita mau bersaksi, kita tidak perlu harus membawa-bawa apa Alkitab kita ya, seperti dulu ya, kita tidak perlu bawa-bawa Alkitab, tapi dengan apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita, mungkin apa ucapan kita ya, kita bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, kita memuji nama Tuhan, kita juga itu suatu apa? Suatu kesaksian ya, kita memuji nama Tuhan. Tuhan kita besar, Tuhan kita perkasa, Tuhan bisa melakukan segala perkara apapun yang ada di dalam kehidupan kita, yang ada di dunia ini ya. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami ya, apa itu? Pandemi
virus COVID-19. Nah, di mana-mana di dunia ini semua merasakan ketakutan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan berikan kami kekuatan. Tuhan akan melindungi kami dari segala mara bahaya, terlebih juga dari segala penyakit. Mungkin saat ini yang sedang kita takutkan ya, adanya apa? Virus COVID. Nah, kemana-mana ada coro, ya. Kemana-mana ada coro. Kita takut, tapi kita percaya. Kalau kita lakukan juga prokes ya, protokol kesehatan kita ya. Kita pakai masker kalau kita mau keluar. Kita rajin cuci tangan. Kalau mau makan atau setelah kita keluar dari bermain, kita masuk rumah, kita cuci tangan dulu. Baru kita masuk, mau makan kita juga cuci tangan. Berarti itu kita juga taat kepada Tuhan, ya. Kita itu merupakan juga suatu tindakan kita untuk kita berani bersaksi. Kalau ada teman kita yang mungkin tidak pakai masker, dekat-dekat dengan kita, pakai masker. Kalau tidak mau pakai masker agak jauh. Nah, tapi kita tetap Kita tetap bisa bertemu walaupun kita tidak harus kayak dulu ya, ketemu rangkulan ya. Seneng-seneng gitu. Tapi kita sekarang bisa bertemu dengan teman-teman kita ya. Mungkin kita tidak bisa berangkulan tapi kita bisa berikan salam kita ya. Halo, nah, gitu. Halo Mas Rafael. Oh, di sini adanya Mas Rafael soalnya ya. Halo teman-teman yang di rumah semuanya ya. Ada siapa? Ada Mbak Dia, ada Dik Keca, ada Mbak Kidung dengan adiknya, terus siapa lagi masnya? Oh Mas Arka, Mas Adit ya, yang di Bongsari ya Mas Adit, Mas Arka yang di Wiroto, terus yang di mana lagi? Mas Geri, Mbak Gisel ya. Mbak Siel ya. Nah, itu bisa kita ketemu tuh, tapi kita tetap menjaga jarak ya. Tetap kita pakai masker. Nah, itu juga suatu ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bersaksi, oh, itu loh anak-anak Tuhan. Manut-manut dia rajin kalau mau keluar rumah mau main pasti pakai masker. Nah, itu kita juga bisa menjadi contoh ya, kita bisa menjadi Berarti kita melakukan juga, kita bersaksi ya. Seperti tadi Petrus dan Yohanes. Waktu itu karena dia berani menyaksikan kehebatan Tuhan yang begitu manusia mungkin mustahil ya. Wah, orang lumpuh masuk bisa berjalan. Itu bohong. Nah, pasti pakai guna-guna di dukun. Nah, dibawa ke dukun. Nah, tapi tidak seperti itu. Nah, Petrus dan Yohanes tadi berseru dengan dalam nama Tuhan Yesus kamu bisa berjalan. Akhirnya orang lumpuh pun bisa berjalan lagi ya. Yang di depan bait Allah ya, yang kerjanya hanya mau minta-minta, tapi setelah Petrus dan Yohanes lewat, dia bilang aku tidak mempunyai emas dan perak, tapi kalau kamu mau berjalan, kamu pasti bisa ya. Dalam nama Yesus kamu bisa berjalan. Akhirnya orang lumpuh itu pun bisa berjalan dan mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan. Ya, ikut bersama Tuhan, bersama dengan para muridnya ya, bersama dengan siapa tadi? Petrus dan Yohanes. Dia menjadi murid Tuhan juga, bersaksi juga. Sehingga banyak orang-orang berkumpul menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, di dalam kehidupan anak-anak yang saat ini hanya di dalam rumah, tapi Bu Pristi percaya kalian tetap berani ya, tetap berdoa. Karena dengan berdoa Tuhan memberikan keberanian. Nah, Bu Pristi ada sedikit cerita juga ya. Kesaksian dari seorang sudah tua mbah ya, mbah. Namanya sebut saja Mbah Mitro. Nah, Mbah Mitro, nanti
Mbah Sastro ini karena orang desa, dia tidak bisa membaca, tapi dia rajin kalau ada persekutuan misalnya ya. Kalau dulu kita masih ada berkumpul, ada perkumpulan ya seperti Bebel Kering itu ya, berkumpul kita belajar tentang firman Tuhan. Mbah Sastro itu orangnya rajin ya, berdua rajin. Mbah Sastro dan yang ibunya Sastro rajin ikut pergi ke persekutuan. Nah, waktu itu yang mimpin persekutuan bilang, siapa yang mau bersaksi? Nah, si Bu Sastro ini berani. Saya Pak, saya mau bersaksi. Padahal ibu itu tidak bisa apa? Tidak bisa membaca. Tapi dia karena sering mendengarkan firman Tuhan, dia sering berangkat persekutuan. Akhirnya dia, saya berani bersaksi Pak, saya mau menyaksikan tentang kebesaran Tuhan. Nah, waktu itu apa? Di kampungnya Mbah Sastro, ya, itu ada orang yang kesurupan. Kalau orang kesurupan gimana? Mesti kan kejang-kejang ya, seperti orang mau mati kejang-kejang. Terus apa? Ngomongnya nggak karuan. Tapi Mbah Sastro ini berani, nengok ya, Mbah Sastro berani. Saya bisa, mau ya, lihat ya, saya bisa ndak lihat. Terus apa? Akhirnya Mbah Sastro bilang, dalam nama Yesus, setan keluar. Dirubung sama orang-orang. Karena yang kesurupan itu orang yang belum percaya kepada Tuhan. Terus banyak orang kan datang melihat. Mbah Sastro bilang gitu, dalam nama Yesus kamu pasti sembuh, setan keluar. Bilang itu orang-orang yang melihat pada takut. Mbah Sastro diusir. Mbah, keluar, jangan bilang gitulah. Jangan ngomong-ngomong dalam nama Yesus, ngomong yang lain. Mbah Sastronya diusir, akhirnya keluar. Ngelihat lagi Mbah Sastro masuk lagi. Lewat pintu belakang, masuk lagi. Ngiteri ya, orang yang kesurupan tadi. Dikiterin gitu ya, muter gitu. Sambil bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Akhirnya orang-orang berteriak-teriak lagi, Mbah, keluar, jangan bilang gitu. Tapi Mbah Sastro tetap bilang, dalam nama Yesus setan keluar. Nah, akhirnya apa? Benar ya. Sampai berapa kali Mbah Sastro diusir, balik lagi, ngomongnya itu lagi. Dalam nama Yesus setan keluar. Kamu pasti sembuh. Gitu kan, sampai berapa kali? Akhirnya apa? Orang yang kesurupan tadi benar-benar bangkit dan sembuh. Akhirnya orang-orang yang ngeliatin, yang di sekitarnya pada takut sama Mbah Sastro. Mbah Sastro sakti. Mbah Sastro sakti, bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Orang-orang pada percaya. Yang kesurupan tadi padahal orang yang belum percaya Tuhan. Tapi apa? Dia mendengar Mbah Sastro bilang, hanya dalam nama Yesus. Ya, disebut hanya dalam nama Yesus pasti sembuh, setan pun tidak akan berani. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus berani ya. Kalau kita takut, wah, ditinggal di rumah sendirian. Aduh, nanti jangan-jangan ada setan. Jangan-jangan ada orang ketok-ketok pintu. Tapi apa? Kita tetap percaya, kita berdoa. Seperti pada judul ya, firman pada pagi hari ini, dengan berdoa Tuhan memberiku keberanian. Berarti kita harus tetap berdoa. Kita setia pada Tuhan, kita berdoa. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan, berikan aku keberanian. Nah, misalnya kita tidak bisa berdoa panjang-panjang, minta pada Tuhan. Tuhan berikan aku keberanian. Ya, pasti Tuhan akan berikan keberanian pada kita. Nah, itulah firman pada pagi hari ini. Seperti ada pujian toh, bersama Tuhan lakukan perkara besar. Ya. Bersama Tuhan lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar.
Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia membangkitkan, dia raja segala raja. Ya, Yesus apa? Menyembuhkan kita yang sakit, memberikan kekuatan, memberikan kebangkitan bagi kita yang lemah. Kalau kita lemah pasti kita akan dikuatkan. Kita jatuh kita pasti akan dibangkitkan oleh Tuhan. Nah, itu bersama Yesus tidak ada yang sukar ya. Bersama Yesus pasti ada jalan keluar kalau kita tetap percaya dan kita selalu tekun di dalam berdoa. Ingat, tetap kita juga lakukan apa tadi? Prokesnya ya, protokol kesehatannya jangan kita lewatkan, kita abaikan. Walaupun kita bersama Tuhan pasti melindungi, pasti menyembuhkan, pasti memberikan kekuatan, tapi kita tetap juga harus patuh ya, karena itu juga merupakan apa? Kesaksian kita kepada orang-orang di sekeliling kita ya. Kita pakai masker, kita rajin cuci tangan, kita harus jaga jarak ya. Kita terus mengurangi apa? Kegiatan kita ya, mengurangi mobilitas dan menjauhi apa? Kerumunan. Kalau ada orang berkerumun yang banyak ya kita menjauh. Nah, kalau kita mau seperti Mbah Sastro tadi, dia menyembuhkan tapi dia kan waktu itu mungkin belum ada pandemi ya, dia tapi bisa mengelilingi yang orang kesurupan tadi. Nah, itulah firman pada pagi hari ini yang mengingatkan kita untuk selalu berdoa, karena dengan doa Tuhan akan memberikan kita keberanian. Amin. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Yuk kita tutup di dalam doa. Kita berdoa untuk firman pagi ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu boleh mengingatkan pada kami Tuhan, semua anak-anak-Mu, terlebih Tuhan kami juga boleh memberikan kami kekuatan dan kemampuan Tuhan, keberanian pada kami Tuhan untuk boleh menyaksikan akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan juga selalu menyertai di dalam setiap kegiatan anak-anak kami Tuhan. Walaupun mereka masih belajar di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memimpin anak-anak kami ini di dalam setiap kehidupan mereka, dimanapun anak-anak kami ini berada. Terima kasih ya Tuhan, mampukan anak-anak kami untuk boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup mereka, sehingga mereka juga boleh menjadi saksi-saksi-Mu di dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, kita tetap lakukan perkara yang besar bersama Tuhan Yesus. Ya, bersama Yesus kita lakukan, bersama Yesus lakukan perkara besar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguatkan, dia membangkitkan, dia raja segala raja. Nah, cukup ya firman pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kalian semua. Salam. Nanti dilanjut sama Mbak Tri lagi ya. Ya, kembali lagi sama Mbak Tri. Puji Tuhan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh firman-Nya tentang apa? Masih ingat? Nah, siap untuk melaksanakan firman Tuhan. Yaitu apa? Dengan apa sehingga kita berani? Dengan berdoa memunculkan keberanian pada diri kita. Dengan berdoanya dalam nama Yesus. Dengan berdoa Tuhan memberikan keberanian pada diri kita. Yuk kita mau sambut firman Tuhan dengan pujian
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Gitu ya. Kita mau pujikan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita pujikan sekali lagi. Dalam nama Yesus ada sukacita. Tuhan memberikan sukacita untuk kita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada sukacita. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita. Iya, seperti firman-Nya tadi, dengan kita berdoa memunculkan keberanian pada diri kita. Yang kecil jadi berani. Berani dalam arti bukan berani melawan orang tua atau berani bertindak hal yang buruk, tapi berani dalam tindakan yang positif ya. Yuk, kita mau akhiri ibadah kita di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah memimpin dari awal pertengahan hingga akhir saat ini Tuhan. Tuhan, kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini boleh membawa berkat untuk kami. Dan ibadah kami pagi hari ini boleh menuntun kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, amin. Demikian adik-adik ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih adik-adik sudah tetap setia mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun lewat online. Selamat berhari Minggu, selamat melanjutkan kegiatan adik-adik yang lain. Ingat tetap menjalankan apa? 5M, memakai masker, mencuci tangan, apalagi menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetap jaga kesehatan selalu adik-adik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.